Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 3 untuk PKB kelas 3 Y19. Untuk pertemuan kali ini kita nggak akan jauh-jauh lagi dari kita nggak akan jauh-jauh seperti biasa kita mempelajari mengenai machine learning. Di sini akan menggunakan prediksi gitu ya. Di sini sudah ada codingannya. Untuk yang akan kita materi kali ini, di sini ada kita seperti biasa pada blok pertama kita akan mengimport library yang kita butuhkan. Di sini ada import NumPy SNP dengan lalu ada import matplotlib .pyplot splt, lalu ada from class layer di mana untuk layernya nanti kita akan menggunakan input dan dance, untuk modelnya kita menggunakan model, dan untuk datasetnya menggunakan mnis. Nah, sama juga kayak sebelum-sebelumnya, di sini kita akan melakukan load datasetnya dengan extend dan ytrace dan extend dan ytrace lalu mnis.load underscore data. Nah, selanjutnya ada extend garis miring 255,0 itu menggunakan melakukan normalisasi kecerahan. Lalu kita akan memanggil nih ekstranya tadi seperti apa bentuknya, yaitu 60.000,28,28. Nah, di sini selanjutnya apa nih? Di sini untuk menggunakan reshape lagi. Jadi tadi kan 60.000,28,28 dijadiin cuman dua indeks saja. Sorry, bukan dua indeks, dua kolom gitu ibaratnya ya. Di sini dengan extend shape 0 yaitu indeks ke 0-nya berarti 60.000, lalu diikuti dengan 784, 28, 28, 784. Lalu hasilnya menjadi kita dipanggil extend.shape yang baru yang sudah di reshape menjadi 60.000,784. Lalu ada input layer di sini, kita akan melakukan input layer dengan shape dengan bentuk 784 ya, dengan encode layernya dari h encode sama dengan dance dari 512 dengan activation-nya relu, lalu dibagi dua lagi menjadi 256, lalu selanjutnya ada dibagi dua lagi dengan dance menjadi 128, lalu dibagi dua lagi menjadi 64. Nah, lanjut ada coded dance layer. Untuk coded layernya di situ kita menggunakan 32, yaitu bagi dua lagi dengan activation relu, lalu dia akan mendecode layernya lagi. Jadi setelah di encode dia akan melakukan decode lagi dari yang kecil 64 sampai ke 512, itu dari 64 dikali 2 jadi 128, dikali 2 256, dikali 2 lagi menjadi 512. Lalu untuk output layernya dengan output 784 dengan activation-nya berbeda dengan yang lain. Dimana yang lainnya kalau kita lihat menggunakan relu, tapi untuk output layernya kita menggunakan sigmoid gitu ya, dengan auto encoder model input output. Jadi ntar untuk model input outputnya itu akan menempati variabel auto encoder. Lalu ada auto encoder compile. Sini akan melakukan compile terhadap auto encodernya dengan optimizer Adam dan lossnya mean squared error. Nah, di sini ada epoch yang seperti biasa kita menggunakan epoch dengan auto encoder.fit extend extend. Epochnya di sini saya memakai 15. Kalau kalian memakai 10 itu nggak apa-apa. Cuman kan semakin gede ibaratnya semakin apa ya namanya ya, semakin bagus gitu ya. Terus ada batch size-nya sama dengan 100. Nah, di sini batch size ini mungkin ibaratnya kayak dia tuh sampel ya, namanya tuh sampel. Jadi semakin di sini agak aneh. Kalau batch size paling kecil. Jadi kalau batch size ini saya pakai 100 ya. Saya pernah nyoba 10. Jadi kalau pakai 10 ini dia lama banget. Jadi waktu itu saya padahal epoch saya cuma 10 waktu itu, dan batch size-nya 10 juga. Terus saya coba run, di situ saya tinggal nonton YouTube waktu itu. Saya tinggal nonton YouTube sekitar 10 menitan dan baru nyampe ke 5 atau 6. Jadi itu lama banget, saya nggak tahu kenapa itu lama banget. Dan ternyata setelah saya baca-baca, semakin kecil batch size-nya maka semakin besar range-nya, semakin besar jaraknya gitu ya. Lalu dengan epoch 15 di sini nanti, jadi kalau misalnya tadi saya pernah ngobrol ini dengan Kak Diko, jadi dia nyoba batch size 300. Di situ batch size 300 itu dia makin cepat lagi. Jadi semakin besar batch size-nya, semakin banyak sampelnya, maka dia akan semakin cepat karena semakin kecil range-nya. Untuk setiap epochnya lebih kecil, semakin kecil gitu ya. Dan hasilnya akan lebih detail kayak gitu. Dengan shuffle di sininya true, lanjutin lagi validation datanya xtest, xtest. Nah, sini ada predicted di mana auto encoder yang tadi udah dipredik dengan parameter xtest itu akan menempati predictednya tadi, variabel predicted. Nah, di sini kita akan melakukan outputnya. Ya, sini maaf, salah, bentar, kita rubah dulu. Oke, di sini sampai saya running ya. Di sini ada n-nya sama dengan 10, lalu ada plt figure fix size-nya 20,4, dan di sini ada perulangan untuk for i in range sampai 10. Jadi range-nya sampai 10. Lalu ada ax plt subplot 2, n, i plus 1
dan PLT imshow dan lain-lain dengan reshape, lalu ada PLT gray, set visible-nya false. Nah, terus ada hasil dari, jadi yang pertama itu dia akan melakukan perulangan untuk inputnya, lalu dia akan melakukan perulangan lagi pada prediksinya, di mana prediksi ini akan dimulai dari I plus 11, yang sebelumnya kan I plus 1 indeksnya, maka yang keduanya prediksi ini dari I plus 11. Nah, maka kalau kita show outputnya akan seperti ini. Kalau kalian perhatiin mungkin nggak banyak yang berubah gitu ya, tapi kalau kita lihat lagi bisa dibilang hasil prediksi ini dia lebih detail, lebih membentuk angka gitu ya. Karena kan kalau kalian lihat di sini angka di sini 6 ya, tapi bentuknya ini kayak peluit, terus ada atasnya kayak patah gitu atau gimana, bengkok gitu ya. Terus di sini juga nolnya agak ada apa ya, kayak cincin gitu. Terus ini lebih lebih bersih mungkin bisa dibilang bentuknya. Nah, di sini kalau kalian coba dengan sampel yang lebih banyak, misalnya 300, 400, 500 gitu ya, itu akan semakin membentuk angka 6. Jadi waktu itu saya pernah dikirimin screenshotannya dari Kadiko juga, kita sama-sama saling belajar. Di situ dia kalau pakai yang lebih kecil, dia semakin semakin apa ya, range pixelnya semakin jauh. Jadi kayak ibaratnya itu dia semakin menjauh dari, jadi bentuknya nggak kayak angka 6, mungkin masih sekilas bentuknya 6 gitu ya, tapi ketika diperhatiin dia ada kayak warna-warna putih yang samar-samar keluar-keluar gitu, dan bentuknya merusak dari angka 6 itu. Tapi semakin gede base file tadi yang tadi kita ngomongin, maka dia akan semakin kepres yang namanya pixelnya itu. Nah, di sini kita bisa melakukan, nah di sini kita bisa lihat dari I plus 1 lalu I plus 11. Jadi kelipatannya itu 10 10, karena kalau kita coba di sini kita rubah menjadi misalkan sini 10 ya, berarti kan kelipatannya jadi 9 ya, karena kan 10 kurang 1 jadi 9. Maka kita running, maka keluar dari 2 bukan dari 7 karena cuma 9 ya. Jadi di sini dia akan mungkin ibaratnya lebih enaknya bahasanya itu reset gitu ya, dia akan mereset dari 0 lagi, akan mengulang lagi ketika menyentuh angka digit 1 yang di bagian belakangnya gitu ya. Karena di sini saya tunjuk, di sini kita coba copy paste. Oke. Nah, di sini kan tadi I plus 11, jadi kita coba plus 21 ditambah 10 lagi gitu ya. Di sini maka karena kita barisnya 3, berarti di sini 3. Ingat di sini baris, lalu ini kolom, lalu ini indeksnya. 3. Totalnya 3 baris, lalu kita running lagi, kita coba. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini ada 7 21, di sini 2-nya ini sama hasilnya, ya kan? Jadi dia tetap mengeluarkan hasil prediksi yang sama, cuman akan mempunyai baris tambahan aja kayak gitu. Cuma di sini resetnya saya mau nunjukin aja kalau dia ibaratnya itu resetnya itu dari angka 1 di belakang, paling digit 1 paling belakang gitu ya. Karena kalau kita tulis di sini misalkan 17, dia otomatis nggak nyampe belakang gitu ya. Nah, bisa lihat di sini 4 angka hilang gitu ya. Mulainya dari 4 bukan dari 7 lagi, oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin ini aja, nggak banyak yang bisa kita omongin. Kalau ada yang mau ditanyain, nanti ada error atau gimana, bisa langsung ngomong aja di Google Meet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.